Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 yang merupakan tugas kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandung. Yang akan ingin disampaikan hari ini tentunya berkaitan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, sebelumnya yuk kita senyum dulu 30 detik ya Bapak Ibu. Coba pasang senyumnya 30 detik, saya hitung ya. Senyum ke kanan, ke kiri, ke temannya, ke belakang. Ya, masih tahan, masih 30 detik lagi. Terus senyum terus ya Bapak Ibu. Meskipun hati terasa berat gitu. Biar aura-aura di sini tuh terasa positif. Nah, sudah 32 detik ya. Alhamdulillah. Boleh cemburu lagi enggak ya? Pokoknya mudah-mudahan senyum terus sampai nanti di akhir acara. Nah, sebelum kita akan membahas lebih banyak tentang budaya positif, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tebak gambar ya. Nih, kalau anak-anak murid saya itu suka banget tebak gambar. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu juga suka ya. Kita tebak ya bersama-sama ya. Nah, coba apa ya? Disenyumin. Disenyumin. Disiplin. Apa Pak? Disiplin positif. Disiplin positif. Betul Bapak Ibu? Coba kita cek survei membuktikan ya. Lanjut ya. Nah, apa coba? Motivasi. Ya? Ya? Motivasi. Motivasi. Betul tidak ya? Iya. Terus ya. Nah, lanjut lagi. Nah, apakah ini? Keyakinan. Apa tuh ya? Betul ya. Survei membuktikan. Betul. Nah. Harusnya pakai foto saya, Bu. Kinan kan? Oh Kinan, bingung kemarin tuh apa? Oh asinan aja lah ya, gitu pikiran aja. Tadi disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas itu beberapa hal yang akan kita bahas dari banyaknya yang akan kita bahas hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, berikut paradigma yang mungkin kita pikirkan ya, dan harusnya sudah kita pun harus merubahnya gitu. Misalkan kita berpikir kalau semua kebutuhan orang itu sama, padahal kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Bisa jadi setiap, apalagi kebutuhan anak gitu ya, tidak ada yang sama, masing-masing memiliki kebutuhannya masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, seharusnya kitalah yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan sampai kita memandang suatu hal seperti itu, kita berpikir semua orang juga berpandangan seperti itu, padahal semua orang punya pandangan masing-masing seperti itu. Juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal bisa jadi semua perilaku itu punya tujuannya masing-masing, entah positif, entah negatif. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda, kenyataannya hanya Anda yang bisa, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan kita mungkin merasa bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol murid-murid kita.
Padahal kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan nih gagal. Ya kan, kita suka awalnya membujuk anak gitu kan. Lama-lama misalnya anaknya nggak terbujuk, mau nggak mau akhirnya memaksa gitu ya untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bisa jadi dengan bujukan yang gagal itu seharusnya kita lebih bisa mendiskusikannya dengan baik, bukan dengan pemaksaan seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kita kadang sama rekan atau sama murid merasa kalau dia ngikutin kita itu kita merasa menang gitu ya. Dan bisa jadi mungkin anak itu ngikutin atas dasar terpaksa. Jadi kan seolah kayak dia kalah nih, akhirnya nurutin sama kita gitu. Padahal di dalam hal ini, apalagi kita pendidik, harusnya kita berpikir bagaimana caranya kita mewujudkan model berpikir menang dan menang. Jadi kita pun menang sebagai pendidik, anak pun menang sebagai peserta didik, seperti itu. Nah, ini perubahan-perubahan paradigma atau pandangan yang seharusnya gitu ya kita lakukan di saat ini. Nah, yang pertama, disiplin positif. Sering kita dengar disiplin itu berarti aturan gitu ya. Kamu nggak disiplin gitu. Terus kedisiplinan. Nah, tapi zaman sekarang gitu ya lebih dikenalnya lebih kepada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Bisa juga dalam aturan, tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran dirinya. Nah, ini kata kuncinya itu ada kesadaran dirinya. Jadi dengan adanya kesadaran diri, tanpa ada ibu gurunya atau bapak gurunya, tuh anak tetap disiplin gitu, tetap bertanggung jawab karena tujuan utamanya dia sudah sadar gitu kan, dia harus bertanggung jawab buat apa gitu, bukan hanya untuk menyenangkan gurunya gitu. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi bagaimana anak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri sebelum mendisiplinkan orang, mendisiplinkan dirinya sendiri, mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Mungkin memang tidak mudah, tapi insya Allah pasti bisa ya Bapak Ibu. Karena dengan disiplin positif, dimanapun anak itu berada, saat dia sudah dewasa, dia tahu mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan, karena tahu penyebab atau akibatnya apa dari tindakan yang dia lakukan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, itu tadi mendisiplinkan anak-anak bagaimana dengan caranya untuk menanamkan di dalam diri mereka bahwa melakukan sesuatu hal itu dari motivasi dalam diri gitu ya, bukan dipaksa, bukan dipuji, ya dipuji sama gurunya. Kalau dipuji sama gurunya biasanya gurunya nggak ada, nggak dilakukan gitu kan. Nah, dan juga bukan karena hukuman. Biasanya kalau dalam hukuman ujungnya jadi nggak ikhlas gitu ya, terpaksa gitu. Nah, sehingga jika kita bisa menanamkan disiplin positif tersebut pada diri anak, kita bisa menanamkan juga 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya, kalau tadi disiplin positif, kita setiap manusia pasti melakukan sesuatu dengan motivasinya.
ya Bapak Ibu, entah motivasi dari luar, hukuman atau hadiah, terus pujian. Nah, anak pun sama. Jadi apapun perilakunya pasti ada motivasinya gitu ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, idealnya kita menanamkan motivasi perilaku anak-anak kita yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, ketiga, betul, idealnya seperti itu. Kita ingin menjadikan mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia tahu, oh mencuri itu dosa, mencuri itu tidak baik, jadi tidak melakukan mencuri gitu. Karena dia tahu apa nilai-nilainya yang harus dia lakukan, bukan karena mencuri nggak mau mencuri dan takut diomelin sama bu guru gitu. Jadi nanti kalau pas besar di luar sana udah nggak ada bu guru, bisa jadi dia melakukan mencuri gitu kan, melakukan hal yang tidak baik. Selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan. Saya ya jujur, saya juga sering memberikan penghargaan, entah lisan, entah misalkan hal-hal kecil gitu. Ternyata itu tidak sepenuhnya baik gitu. Ada positifnya juga ada negatifnya. Karena penghargaan ini ternyata bisa menghukum siswa itu sendiri. Apa yang dihukumnya? Misalkan pengaruh jangka pendek, jangka panjang, bisa jadi dia melakukan suatu hal cuma hanya karena penghargaan. Misalkan saya setiap anak yang buang sampah di tempatnya saya kasih hadiah gitu. Nah, tapi nanti di kelas 4 gurunya nggak kasih hadiah gitu, akhirnya dia buang sampah sembarangan. Jadi itu bisa penghargaan bisa jadi hal bumerang gitu ya untuk anak-anak kita. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul juga, setelah saya baca dan pelajari, ternyata penghargaan itu saya rasakan juga ternyata kalau penghargaan merusak hubungan gitu ya. Misalkan saya memberi penghargaan ke anak murid ke si A, si B itu serta enggak mungkin karena anak kelas SD gitu, tidak berpikir kenapa dia mendapat penghargaan aku enggak gitu, lebih ke jadinya ke iri gitu, malah jadi sebel gitu sama teman yang dapat penghargaan itu. Bisa juga penghargaan mematikan kreativitas. Jadi yang pernah saya alami, pernah saya lihat, karena anak itu suka dapat penghargaan, akhirnya dia tuh takut salah, mau melakukan ini takut salah, mau ini takut salah, banyak takutnya. Akhirnya hasil yang dia buat pun tidak sebaik sebelumnya yang sudah didapat penghargaan gitu. Jadi lebih karena takut terus akhirnya dia tuh fokusnya tuh lebih ke penghargaan hadiah dari bu guru. Jadi mau melakukan kreativitas juga takut akhirnya menghasilkan hal yang tidak maksimal seperti itu. Nah, bagaimana baiknya? Hukuman sebetulnya ya memang sudah jelas ya, hukuman tidak boleh. Juga penghargaan tadi katanya menghukum banyak hal, bisa mematikan kreativitas dan lainnya. Ternyata bisa kita lakukan dengan apresiasi. Bagaimana apresiasinya? Bisa kita beri pengakuannya secara khusus dalam apa? Dalam usahanya. Jadi jangan cuma hasilnya aja, wah gambar kamu bagus, tapi kita bisa juga beri pengakuan secara khusus kemampuannya. Wah ternyata kemampuan kamu dalam mewarnai itu bagus ya, gitu. Nah juga bisa beri pengakuan secara pribadi
bisa beri pengakuan kepada semua murid. Jadi setiap anak pasti punya kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu, seperti kita juga. Nah, kita coba cari setiap anak apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan kita beri pengakuannya kepada semua anak tersebut. Entah dalam akademik, entah dalam sikap, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, tadi tidak hanya hasilnya, tapi juga pada proses yang sudah dilakukan, yang sudah diikhtiarkan oleh anak-anak kita. Jadi dia tahu, oh guru saya menghargai usaha saya, bukan hanya hasilnya, seperti itu. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Misalkan, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi, anak nggak cuma oh kamu baik ya gitu, atau we hebat misalnya gitu. Cuma dia tahu, oh ibu tuh mengakui sikap empati saya kepada teman saya, sehingga suatu saat saya harus empati lagi ke teman-teman yang lainnya gitu ya, karena sikap yang tadi sudah saya lakukan itu ternyata baik gitu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita fokus pada nilai kebajikannya juga, pada sikap anaknya, seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu kita bisa lihat mencatat 100, kita akan membedakan hukuman dan konsekuensi ya. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita lihat survei mau tidak? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apa coba? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak memakai kali ya. Tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya, betul, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, betul. Jadi, apa sih bedanya konsekuensi dan hukuman? Pak Asep? Menurut Pak Asep apa? Kalau ini karena kita melakukan kesalahan yang fatal gitu ya. Tapi kalau konsekuensi mah karena kita melakukan kekeliruan, jadi kesalahannya mungkin tidak disengaja, kayak tadi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret gitu kan ya, makanya harus menggantikan dengan kertas lagi. Terima kasih Pak Asep. Tepuk tangan buat Pak Asep. Itu menurut pandangan Pak Asep ya. Menurut Bu Anissa, coba hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Iya, menurut Bu. Kalau menurut saya konsekuensi itu lebih ke sebab akibat. Jadi ketika misalnya dia mencoret-coret kertas temannya, berarti dia harus apa gitu. Jadi ada hubungannya. Sedangkan kalau hukuman itu lebih ke mungkin lebih satu arah gitu ya, dari guru ke muridnya. Itu tanpa tahu muridnya teh kenapa diperlakukan seperti itu gitu. Padahal dia misalnya melakukan A tapi
B itu. Sedangkan kalau konsekuensi mah jelas gitu kenapa diperlakukan seperti itu, kenapa disuruh A, karena ya tahu karena alasannya jelas gitu. Tepuk tangan buat Nah, betul juga. Nah, tadi dan kalau kita lihat dari hukuman dan konsekuensi ini, seperti kita lihat ya, hukuman yang pertama mencatat 100 kali, kesalahannya apa dia anaknya? Terlambat, ya, nyambung gak kira-kira? Tidak ya, kurang relevan gitu dengan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi itu menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Kenapa dibilang konsekuensi? Karena dia relevan dengan kesalahan yang dilakukannya gitu. Jadi seperti kenapa ini juga murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kenapa dibilang hukuman? Karena ya tidak relevan. Maksudnya dia yang salah warna memang gitu ya. Cuma bukan berarti dia ke sekolah di sekolah tanpa pakai sepatu gitu ya. Tidak relevan dengan apa yang dia lakukan. Ini juga kalau ini kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kan biasanya kan bisa dianggap itu sebagai pemanasan gitu ya. Karena dia terlambat 10 menit gitu. Jadi masih relevan. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana. Sekeingat kamu gurunya lagi emosi, yang tadinya gak kepikiran juga tahu-tahu kepikiran gitu ya, gak kerjain PR, tahu-tahu misalkan dijemur di lapangan gitu. Nah biasanya itu tanpa terencana gitu, tidak ada aba-aba secara tiba-tiba gitu ya. Anak dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dengan keputusan hukuman itu. Biasanya langsung, udah ibu hukum kamu ini lari 100 kali gitu ya. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis, sehingga akhirnya murid akan merasakan tersakiti gitu dari perbuatan dan kata-kata guru. Sedangkan dari konsekuensi biasanya sudah terencana atau sudah disepakati oleh anak-anak, ya sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diberikan bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi meskipun begitu, dengan konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensinya untuk jangka waktu yang pendeknya gitu ya. Jadi itu balik lagi, bisa jadi dia tidak menanamkan nilai-nilai kebaikannya sehingga tidak membuang sampah karena takut denda, bukan karena peduli pada lingkungan seperti itu. Kalau kita masih menggunakan konsekuensi. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dengan restitusi. Ini bisa jadi cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk belajar dari kesalahan, tapi restitusi ini dapat memperbaiki hubungan. Restitusi juga tawaran, bukan paksaan. Jadi bagaimana caranya anak bisa berpikir atas kesalahannya, sehingga restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini juga menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak minder akan kesalahan karena dia berbuat salah, akhirnya dia minder tidak. Dengan restitusi ini diharapkan anak bisa kembali ke kelompoknya pada anak-anak yang lainnya dengan tetap rasa tidak rendah diri seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas untuk
selengkapnya tentang restitusi nanti selanjutnya akan kita bahas ya Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu mungkin Bapak Ibu sering mendengar peraturan kelas gitu ya. Beda tidak peraturan kelas dan keyakinan kelas? Beda ya. Apa bedanya yang terlihat dengan jelas gitu ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan dibuat sepihak, kalau keyakinan itu ya bareng-bareng. Peraturan sepihak ya Bapak Ibu. Ya, kalau keyakinan bisa dibuat dengan kesepakatan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau aturan kayaknya serem gitu. Aturan. Kalau keyakinan itu lebih kepada diri sendiri, yakin. Yakin, udah ya, dari bahasanya yakin gitu ya. Jadi kalau mungkin aturan mah dari luar gitu ya. Keyakinan berarti dari dalam diri gitu ya, dari dalam diri individu itu. Nah, bagaimana kita menciptakan keyakinan di kelas, kelas di khususnya di kelas kita? Itu ada perannya kita sebagai guru, yaitu dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tentu ya, dalam membuat keyakinan kelas ini tentunya disepakati oleh seluruh warga kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas itu bisa berawal dari aturan-aturan yang sudah dibuat bersama murid. Nah, biasanya aturan-aturan di kelas itu kan berbahasanya negatif ya Bapak Ibu. Jangan buang sampah sembarangan, jangan ribut, jangan menyontek gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengubah kalimat negatif itu menjadi positif sehingga yang dilakukan oleh anak itu bukan menyonteknya, bukan membuang sampahnya gitu ya, tapi hal positifnya gitu. Kadang kan kita suka sama orang tua kita dulu ya, jangan main, taunya main, dia kan disuruhnya main, ingat ya mainnya bukan jangannya, mainnya gitu. Jangan nakal ya di sekolah, tahu-tahu nakal. Dah ingat ya, tadi tuh ngomong nakal apa jangan nakal gitu, jangannya hilang gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat positifnya? Misalkan jangan buang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya, betul. Terus jangan menyontek. Apa tuh kalimat baiknya, kalimat positifnya? Nah, jangan menyontek. Kerjakan masing-masing. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri gitu ya, bisa. Kerjakan tugas dengan tertib. Iya, bisa kerjakan tugas dengan tertib. Nah, itu jadi anak tahu, oh kata Bu Guru aku harus jujur, oh kata Bu Guru aku harus bisa tertib. Jadi dia melakukan itu, bukan jangan menyontek. Ingatnya nyontek, jadi menyontek gitu kan. Khawatirnya seperti itu. Iya, betul. Seperti yang parenting yang sudah kita dengar gitu ya. Katanya memang mengurangi kata jangan, tapi bukan berarti jangan itu salah ya. Cuma mengurangi gitu biar tertanam hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh anak. Jadi terkadang kita juga butuh kata tidak dan jangan untuk mengetahui memberikan penguatan kepada anak kalau ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang tidak harus dilakukan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalkan tadi di kelas tuh ada aturan jangan menghina orang tua, kan biasanya anak-anak suka gitu ya, jangan menghina orang tua, nama orang tua. Nah, kita bisa ubah dengan pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami. Bisa jadi kita harus saling menghargai gitu. Itu kan lebih universal ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma mengejek ke orang tua, berarti menghargai juga ke guru. Berarti kan tidak mengejek ke guru, ke teman atau ke siapapun ya, dengan pernyataan-pernyataan universal tersebut. Nah, keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak, yang lebih rinci dan
konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, diskusi seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat ini yang terpampang di sini ya, keyakinan kelas dari keyakinan kelas 3A, yaitu yang pertama, aku meyakini untuk saling menghargai semua orang. Nah, itu universal ya Bapak Ibu ya, menghargai siapapun yang ada di kelas, di sekolah, guru, staf sekolah seperti itu. Kemudian aku meyakini untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Di sini bisa jadi mengajak anak-anak untuk tidak membuang sampah atau membuang sampah pada tempatnya, terus melakukan piket juga ya, terus juga di luar melakukan gerakan pungut sampah seperti itu. Jadi bagaimana dengan keyakinan kelas ini anak-anak bisa mengetahui hal-hal baik dari yang tertulis di kelasnya gitu. Jadi setidaknya dibaca terus tiap hari, mudah-mudahan jadi dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, cara membuat keyakinan kelas, yang pertama menggali peraturan yang sudah disepakati, mengubah peraturan tersebut dibuat dengan kalimat positif. Kemudian menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebaikan atau kebajikan atau keyakinan. Pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi peduli terhadap lingkungan tampak sepertinya seperti apa? Seperti membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi diberikan hal-hal konkret juga ke anak-anak dalam sesi diskusinya. Kemudian pendalaman keyakinan kelas. Jadi karena keyakinan kelas ini dipatuhi oleh guru dan murid, tentunya harus guru juga bertugas misalkan di kelas mengajar, tentunya dengan saling menghargai murid. Jadi nggak ngejek murid gitu ya. Nah, sehingga tugas murid juga saling menghargai temannya, tidak saling mengejek seperti itu. Nah, kebutuhan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pernyataan di sini ada pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sepakat tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Ternyata perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita ternyata berawal dari kekurangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka gitu ya. Misalkan nih, kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, bisa jadi misalkan dia melakukan hal dia mengambil makanan punya temannya, bisa jadi dia itu lapar gitu ya, dan dia tidak punya uang seperti itu. Itu yang membuat dia melakukan hal seperti itu untuk bertahan hidup dan lapar, Bu. Cuma ya mau nggak mau dia melakukan hal seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya mungkin Bapak Ibu juga suka melihat di kelas ada yang cari perhatian banget ya gitu. Ternyata dicari tahu, diidentifikasi, ternyata di rumahnya ibu bapaknya sudah tidak bersama misalkan, sehingga ibunya sudah menikah lagi dengan yang lain misalkan, tapi dia diurusnya sama neneknya gitu ya.
kosong ibaratnya ya, hatinya tuh kosong gitu. Makanya mungkin di kelas tuh petakilan yang enggak wah gitu ya, karena yaitu di rumahnya tidak kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya tidak ada gitu, karena ibunya sudah bahagia dengan keluarganya, bapaknya sudah bahagia dengan keluarganya, sedangkan dia bersama neneknya gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi dengan kita sebagai pendidik mengetahui kebutuhan dasar ini, mudah-mudahan segala perilaku murid bisa kita terima dulu ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa cari tahu apa nih penyebabnya, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Ada juga penguasaan, dia ingin merasa bisa menguasai lingkungan ini, jadi dia keluarlah tuh misalnya sifat bosinya gitu. Itu bisa kebutuhan, bisa jadi di rumahnya malah dia tidak berkuasa gitu, jadi dia merasa hebat di sini gitu ya. Pas dicari tahu ternyata dia teh anak bungsu, kakak-kakaknya tuh yang udah jauh besar, dia tuh kayak tertindas gitu ya. Bisa ya merasa terancam juga sama lingkungan sekitar, akhirnya dia di sekolah mengeluarkan penguasaannya gitu ya, kayak paling penguasa gitu ya, betul ya Bu ya. Nah itu sangat pengalaman Bu Dewi gitu ya. Kemudian kebebasan, di rumahnya terkekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Di luar, wah, karena melihat bu gurunya bisa menerima aku apa adanya gitu ya, jadi aku mau bebas gitu ya, nggak mau diatur. Nah bisa jadi seperti itu. Kemudian kesenangan, ada orang kan yang suka usil ke temannya, dan seneng Bu lihat mukanya teh lucu gitu ya, dan seneng Bu kalau dia nangis teh gitu ya. Nah bisa jadi kebutuhan dasar kesenangan itu dia kurang gitu ya, jadi usil terus gitu. Nah bagaimana kita mendiskusikannya dari hati ke hati dengan anak tersebut, kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar kesenangannya itulah yang kurang seperti itu. Nah ini ada sebuah kasus ya, Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan kok jadi Tommy melakukan hal itu? Nah, ya Bapak Ibu, kalau kita sudah belajar tadi 5 kebutuhan dasar, bisa jadi yang pertama, Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Tommy penuhi gitu ya, adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti itu. Bisa jadi itu alasan yang pertama gitu ya. Jadi saat murid kita melakukan perilaku yang aneh, kita berpikir, wah ada 5 alasan nih gitu ya. Yang pertama bisa karena bertahan hidup. Kemudian dia juga bisa karena dia merasa senang ketika teman dan gurunya memperhatikan dia. Ya biar dihukum sama bu guru, seru, diomelin itu jadi kayak dikenal gitu kan, karena anak-anak kayak gitu ya. Nah pada saat temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, lalu gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga dia berpikir, oh orang tua aku jadi tahu kalau aku ini, nanti orang tua aku dipanggil gitu ya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Biar mama papa aku tuh memperhatikan gitu ya. Kemudian alasan Tommy yang ketiga bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaannya tadi. Misalkan nih kita nanya ke si Tommy, ternyata yang keluar dari ucapan atau jawabannya Tommy itu
ya biar pada takut aja Bu, udah resep gitu ya. Nah, bisa jadi kebutuhan penguasaannya yang sedang dipenuhi sama si Tommy gitu. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, dan ibunya juga selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Itu ya, makannya itu lagi, telur ceplok lagi. Ngelihat teman nasinya diapain gitu ya, digulung-gulung kayak sushi atau apa, kan pengen merasakan hal yang lain. Nah, bisa jadi itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasannya. Dan bisa jadi alasan yang terakhir karena ia melakukan iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Nah, berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Di murid Bapak Ibu ada kayak gitu nggak? Ada ya. Kalau dulu saya ingat teman saya kayak gitu. Jadi hobinya tuh usil gitu ya. Ternyata senang kalau temannya tuh berekspresi gitu ya. Ternyata kebutuhan kesenangannya itu yang sedang dia penuhi. Dia Masya Allah ya. Jadi kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang posisi kontrol guru ya. Guru, kita kalau sudah tahu kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar murid, kita sebagai guru bisa melakukan hal dengan tepat gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah melihat perilaku anak-anak, kita jangan serta-merta langsung menghukumnya, tapi kita harus mengidentifikasi dulu apa penyebabnya, apa akar masalahnya, dan yang kita bereskan atau selesaikan itu masalahnya gitu ya, bukan hanya kesalahan dia, kamu salah gitu ya, tapi dia ternyata apa yang mendasari itu gitu, sehingga perilaku itu tidak terulang lagi di waktu selanjutnya. Nah, dalam hal ini guru punya posisi kontrol diri, yaitu bisa menjadi guru penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum. Udah jelas ya Bapak Ibu ya, kayak gimana? Apa-apa? Hukum. Kamu ambil ini ke berjemur sana di bawah terik matahari gitu ya. Bahkan yang nggak relevan juga sering dilakukan gitu ya. Nah, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak gimana sih Bapak Ibu, guru mau menjadi sebagai pembuat merasa bersalah? Kira-kira kasihan sama aku capek ngajarin kamu. Nah, betul. Iya. Jadi saat anaknya marah, anaknya melakukan hal yang tidak baik, kamu nggak kasihan sama ibu. Ibu tuh capek. Ibu teh jadi ibunya yang ngeluh. Ibu teh capek macet-macetan kesini, tapi kamunya malah nggak merhatiin. Terus kemudian dia tuh mikirnya, no sih ibu teh curhat gitu kan. Gitu. Jadi itulah yang membuat merasa bersalah muridnya. Jadi anaknya mikirnya, aduh iya kasihan sih ibu, gara-gara aku beliau macet-macetan, tapi aku nggak perhatiin gitu ya. Jadi lebih bercabang gitu, nggak fokus pada masalahnya, sedangkan fokus dengan masalahnya atau solusinya. Jadi pikirnya bercabang gitu, jadi kurang pas gitu ya. Guru membuat merasa bersalah itu. Nah, sekarang guru sebagai teman. Guru sebagai teman, misalkan nih, ayolah cepetan ayo demi ibu gitu kan, kayak gitu kan, ayo cepetan maju ke depan, misalkan lagi acara di luar gitu ya, cepetan ya cepetan biar demi ibu atuh gitu kan. Jadi seolah kita teh setara dengan mereka, padahal kita pendidik, mereka peserta didik gitu. Meskipun kita suatu saat kita ada waktunya juga menganggap mereka sebagai teman gitu ya, tapi lebih banyaknya persentasenya tentu lebih sebagai pendidik.
Nah, guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini seperti kita udah buat aturan nih, konsekuensinya ini buang sampah sembarangan, konsekuensinya denda gitu ya 10.000 gitu. Jadi kalau ada anak yang salah, kamu tahu kan aturannya apa? Konsekuensinya apa? Gitu. Nah, itu biasanya itu kalau pemantau tuh kayak gitu, dia hafal sama aturan, konsekuensi, terus hobinya nagih-nagih janji, nagih-nagih janji lah gitu ya, nagih-nagih janji dan perhitungan gitu ya. Kamu melakukan itu, menurut kamu itu konsekuensinya apa? Melanggar aturan apa? Jadi kayak interogasi gitu ya. Jadi ya itulah guru sebagai pemantau itu seperti itu. Jadi biasanya dia lebih perhitungan karena kita udah buat aturan, konsekuensi, waktunya menagih gitu ya ke anak-anak saat anaknya tidak melakukan perilaku yang diinginkannya gitu. Nah, selanjutnya guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini seperti yang kita ketahui ya, manajer mah lebih kepada manajer di sini lebih menanamkan disiplin positif pada anak-anak gitu. Jadi tidak hanya menyalahkan, membuat mereka bersalah, terus menyebutkan segala konsekuensi, tapi juga mengingatkan pada keyakinan-keyakinan yang mereka yakini gitu, misalkan di kelas gitu. Itu kalau posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebetulnya Bapak Ibu dan saya sih ya, saya yakin semuanya pasti pernah melakukan ini lah gitu ya, menghukum pernah, tanpa tersadari juga kita mungkin pernah membuat anak merasa bersalah gitu ya. Apalagi kita tuh manusia dan capek gitu ya, saat anak lagi nakal-nakal itu kan, wah kamu ibu-ibu mah up and down gitu ya emosinya deh. Suatu saat mukul, suatu saat lembek tapi bikin orang bersalah gitu kan. Terus kadang pengen bersikap sebagai teman, pemantau, manajer juga pasti pernah. Cuma bagaimana dari 5 ini, bagaimana mungkin dengan kita mengetahui hal ini, bagaimana kita memfokuskan, menguatkan kita untuk lebih fokus pada satu hal yang memang dinilai ideal gitu ya sebagai guru, yaitu guru sebagai manajer. Nah, ini contoh-contoh itunya ya, contoh ciri-cirinya gitu ya. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir gitu ya, terus membuat merasa bersalah, ibu kecewa, seharusnya gitu ya. Wah, itu bahasa-bahasa lembut tapi menyakitkan gitu ya. Itu ternyata membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang menghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti gitu kan. Nah, itu lebih ke penghukum gitu. Hasilnya bisa jadi dia memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, dasiun gitu ya, disumpah-sumpah ke guru gitu ya. Dannya mau sukses atau apa gitu kan, takutnya gitu. Akhirnya dia takut bohong gitu kan. Ya takutnya gitu. Nah, bisa kalau yang membuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya berbohong aja lah daripada aku merasa bersalah gitu ya gara-gara sikap aku. Pasti guru aku bilang gitu, ibu kecewa seharusnya kayak gitu ya. Kemudian kalau yang teman ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu jadi kayak teman gitu kan. Terus pemantau ini, apa peraturannya, konsekuensinya apa gitu. Nah, kalau manajer itu bisa lebih apa yang kita yakini, apa yang bisa kalau kerjakan nih untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengajak anak tuh berpikir juga apa solusinya sih. Jadi jangan langsung kita kasih tahu solusinya, tapi biar solusinya muncul dari anak itu sendiri gitu. Jadi dia pernah berbuat salah, ya kita buat dia berpikir juga gitu ya atas kesalahannya. Nah, dengan harapan kalau dengan posisi kontrol manager ini dapat menguatkan pribadi anak gitu. Kemudian, nah ini contoh-contohnya dari 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut
sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu ya idealnya gitu ya, manajer gitu. Karena dengan kita memposisikan kita sebagai manajer, insya Allah mungkin anak tidak akan merasa bersalah gitu ya, anak tidak merasa tersakiti dengan ucapan-ucapan kita gitu, dan diajar untuk berpikir atas kesalahannya dan solusinya seperti apa mereka itu. Jadi jangan terus-terusan kita yang kasih konsekuensi, kasih solusi gitu ya. Ini posisi kontrol guru. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya gitu ya. Jadi kamu berani berbuat, kamu harus berani bertanggung jawab dan tentunya tahu solusinya apa dari kesalahan tersebut. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, dalam tahapan segitiga restitusi bisa kita lakukan yaitu yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau tadi kan kalau hukuman tentu nggak boleh ya Bapak Ibu. Penghargaan juga ternyata apa tadi? Penghargaan itu bisa apa? Menghukum ya Bapak Ibu, ternyata tanpa kita sadar kita bisa menghukum anak dengan penghargaan tersebut gitu. Nah, bagaimana baiknya? Bisa dengan apresiasi dan juga restitusi seperti ini. Tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas validasi. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan gitu. Bagaimana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses gitu ya Bapak Ibu. Tentunya setiap manusia pasti punya kesalahan ya Bapak Ibu dan pasti pernah melakukan salah gitu. Nah, bagaimana caranya mensikapi kepada anak kalau berbuat salah itu oke, nggak apa-apa gitu. Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, misalkan buang sampah sembarangan, mungkin ibu juga tanpa disadari dulu ibu pernah buang sampah sembarangan gitu. Jangan sampai kamu buang sampah sembarangan, udah jorok ini gitu kan. Berarti kan anak langsung, ya identitas aku tuh emang aku tuh jorok apa gitu ya. Nah, itulah pentingnya menstabilkan identitas dulu. Kemudian bisa kita ucapkan juga, tidak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya manusia pasti ada ketidaksempurnaannya. Dan juga saya pernah melakukan kesalahan seperti itu, bisa. Kita bisa juga respon gurunya, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi biar anak tenang, oh oke, masalah ini bisa diselesaikan gitu ya. Dan Bapak Ibu tidak bisa juga Bapak Ibu bisa merespon. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa juga merespon, kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Nah, itu bisa. Ini bentuk-bentuk responnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau bagaimana cara kita menstabilkan identitas anak, kita bisa merespon anak-anak. Misalkan saat dia sudah mengakui kesalahannya, ya Bu, saya tadi ngejek teman aku gitu ya. Nah, bisa menstabilkannya dengan respon-respon seperti ini. Misalkan tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah, oke, nggak apa-apa. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini bukan berarti membenarkan sikap salahnya, bukan ya. Tapi validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak.
Jadi lebih kepada ini ya, responnya seperti ini nih. Bisa kita meresponnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Misalkan dia kekeh gitu ya, keras kepala dengan sikapnya karena menurut dia itu baik gitu. Bisa kita respon juga, oke, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi menurut kamu tambahan sikap yang lain, yang baru, yang bisa kamu lakukan itu apa? Gitu. Nah itu bisa kita, itu cara memvalidasi tindakan yang salah gitu ya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul gitu kan? Jadi biar dia berpikir juga apa nih sebaiknya yang dilakukan tanpa memukul. Misalkan dia tuh sebetulnya baik ngingetin temannya gitu ya, tapi anaknya teh temperamen gitu, tangannya teh gak bisa diem gitu ya, jadi mukul. Nah kita jangan fokus hanya pada pukulannya aja, tapi kita juga fokus pada yuk kita ajar mereka dia gitu ya untuk belajar cara lain bagaimana menyampaikan kebaikan tapi tanpa dengan kekerasan gitu. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah seperti itu. Kemudian bagaimana meresponnya? Misalkan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalkan ini Bu harus mandiri, Bu harus agamis, nasionalis gitu ya. Nah itu bisa kita respon kepada anak. Kita tanya menurut dia sambil mengingatkan juga mereka terhadap nilai-nilai yang sebetulnya sudah mereka tahu, nah barangkali lupa atau menguatkan nilai-nilai tersebut. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, gitu ya, bisa ya itu merespon siswa. Nah kemudian juga kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa sampai kamu melakukan hal tersebut. Nah itu bisa menjadi respon kita saat melakukan pertanyaan keyakinan ini kepada murid kita di tahap restitusi ini. Nah begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini bisa menguatkan kita sebagai pendidik. Kita dan Bapak Ibu semua bisa makin kuat gitu ya, pasti sudah tahu ilmu tersebut. Dan misalkan yang tadinya melakukan misalkan menghukum bisa jadi tahu ternyata menghukum itu tidak sepenuhnya positif gitu ya, bahkan mungkin banyak yang ngerti ya seperti itu. Dan bisa juga misalkan ada hal-hal perilaku menyimpang atau maksudnya perilaku yang tidak baik yang muncul di murid kita bisa melakukan dengan tadi segitiga restitusi tadi. Jadi yang pertama bisa mengembalikan apa itu? Yang pertama itu menstabilkan identitas, betul. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Begitu ya Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata semoga kita semua dapat tergerak dan lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu atau memberi umpan balik atau memberi komentar. Mangga Bapak Ibu, 2 aja. Mangga Putri.
Ya, terima kasih untuk Bu Cinta sudah memaparkan tentang ilmunya. Saya sangat berharap mudah-mudahan dengan adanya CGP, agen perubahan, dan apa yang tadi disampaikan, sekolah ini bisa lebih baik lagi, terutama dalam mendidik siswa-siswi untuk di masa mendatang, mengingat yang tadi disebutkan oleh Bu Gita, khususnya restitusi ya, itu memang kalau kata Pak Asep tadi sempat ngobrol gitu ya, dirasa mudah ya mudah, dirasa sulit ya sulit. Terkadang memang harus tergugah dari diri kita, karena yang namanya guru itu kan betul-betul digubuk ya, ditiru. Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik, insya Allah nanti kedepannya, generasi kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Atur nuhun Bu Tri. Satu lagi ya Bapak Ibu, untuk menguatkan tadi betul ya kata Bu Tri, harus tergugah dari dalam dirinya gitu ya, seperti anak-anak tadi mendisiplinkan dirinya itu. Nah, kita bagaimana kita mendisiplinkan diri juga sebagai guru untuk melakukan hal-hal tadi gitu ya. Maka Bapak Ibu, satu lagi aja. Bu Ayunda boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa hal yang saya ambil benang merahnya dari pemaparan Bu Gita yang luar biasa tadi ya, bahwa budaya positif ini lahir dari dalam diri kita sendiri. Artinya sebelum kita ingin anak-anak itu bisa disiplin, tentu gurunya juga. Tapi anak-anak pun kalau bisa disiplinnya itu muncul dari dalam diri sendiri, yakin tadi, sehingga tidak kita paksa, tidak kita takut-takuti, tapi mereka sadar untuk mau melakukan hal baik di sekolah ini. Kemudian saya juga tadi tertarik Bu Gita dengan restitusi di bagian paling pertama, yaitu menstabilkan identitas. Karena suatu saat saya menemukan murid yang bermasalah, lalu langsung saya marahi tanpa distabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dan otomatis yang namanya anak-anak ya, pasti itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ketika kita menstabilkan identitas murid, kita berusaha berada pada posisinya, kita berempati kepada dia. Jangankan murid ya, kita aja kalau lagi sebel nih cerita kepada orang, kita pengen orang tersebut mendukung kita dulu begitu. Jadi ketika murid itu melakukan salah, bukan berarti kita mendukung kesalahan tersebut, tapi kita berusaha berempati dulu terhadap situasinya, kita stabilkan dulu identitasnya, kita netralisir dulu perasaan dan emosinya supaya dia tidak meledak-ledak dan tidak merasa dimarahi oleh kita begitu. Jadi tadi poin penting banget tuh pada tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas, dan itu sangat menarik sekali untuk diterapkan kepada anak-anak. Terima kasih. Atur nuhun Bu Ayunda, itu ya. Jadi dari dengan menstabilkan identitasnya dulu sehingga tidak keluar masuk ruangnya ya. Ucapan kita tuh nggak nge-cross gitu ya dari telinga kanan ke telinga kiri, tapi juga didalami, dihayati, oh ternyata kesalahanku tuh ya memang bisa diperbaiki gitu. Nah itu bisa kita lakukan tadi dari semua tahap, mulai dari menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan